Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam hal yang bersifat pribadi kita masing-masing lah kita tuntaskan, lah kita persiapkan. Mungkinlah juga disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelum kau atau di penyampaian kita sebelum kau, bahasa kita secara pribadi masing-masing itu harus sudah mempersiapkan diri untuk berangkit. Di antara persiapan itu adalah membersihkan diri, membersihkan jiwa kita dengan taubat kepada Allah, dengan taubatan nasuha. Ya kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang kadang ataupun dosa yang ketek, semua itu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dosa nan ketek kalau ditumpuk-tumpuk. Kita bingung bagaimana dosa kadang tiba kepada kita, padahal kita tak pernah tinggalkan solat. Kita tak pernah durhaka ke orang tua, kita tak pernah mempersekutukan Allah. Tapi bagaimana kadang dosa ke nanti kiranya adalah dosa ketek nan ditumpuk-tumpuk. Dosa melihat orang dengan tatapan meremehkan, dosa mencari orang dengan mencimeh. Itu dosa kecil yang kalau itu menjadi kebiasaan, itu akan menjadi dosa gadang, dosa ketek yang tak tumpuk-tumpuk. Jadi kata Nabi, tak ada dosa nan ketek kalau ditumpuk dan tak ada dosa nan gadang pak kalau siap berdosa tu sadar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, bagaimana Bapak Ibu ibadah kita akan diterima oleh Allah sedangkan kita masih punya batasan dengan Allah. Batasan kita dengan Allah dosa. Batasan kita dengan Allah maksiat. Maka sudah sepantasnya kita bersihkan itu semua jelang berangkit. Kemudian yang kedua adalah kita luruskan niat. Baik umrah adalah untuk melaksanakan ibadah ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena orang umrah kita umrah, bukan karena ingin bangga-banggaan, tidak. Bukan karena ikut-ikutan kawan pai wak niolo pai gara-gara kawan dua pai, bukan, tapi karena Allah. Ya Bu, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhlaskan niat. Insyaallah tatkala niat ikhlas, bagaimanapun kondisi nanti di perjalanan, ibu hadapi dengan ikhlas. Ibu mungkin lamu menunggu, ada kawan yang sakit, ada kawan yang lambat jalan, ikhlas jadi ibadah. Jadi ibadah. Jadi itu yang kemudian harus kita usahakan dari kini Bu. Usahakan dari kini. Oh, pembagian kawan sakamar iko yang diagiah, terima dengan ikhlas. InsyaAllah itu akan jadi ladang amal, itu akan jadi ladang ibadah. Karena mungkin ada di antara Bapak Ibu tidak hanya sekarang, patang-patang pun macam tu pula. Ada Bapak Ibu yang ingin kawan sakamariko kok lai berampe, itu insya-Allah pasti di sekamaran. Tapi kalau lebih dari berampe, bahalu caranya masa kamaranmu. Ya Bu, kalau 5, kalau 6 tu tak mungkin, harus dipisah. Yang kami insya-Allah akan menandai Bu. Ma ibu nan pai bersama-sama itu kami tandai beliau. Biar apa? Biar kamar beliau badakean nanti. Ndak pun sakamar tapi kamar beliau badakean. Nanti Bapak Ibu kita ndak bisa pastikan. Kita nanti dapat kamar itu salantai saja atau beda lantai. Bisa jadi beda lantai Pak. Bisa jadi beda lantai Bu. Maka dari itu maka yang beda-beda lantai, salantai itu ada 3 kamar. Jadi yang kami tandui tadi kami buat salantai. Nah itu diantara ikhtiar gitu. Tak masuk jo nanti di atas pesawat, ndak badake kita jo keluarga, ndak dake jo anak, sabar dulu Bu. Sabar dulu, jangan kemudian langsung sorak-sorak itu kawat. Karena di pramugari itu Pak dan Ibu itu duduk dulu. Kalau capek naik pesawat bisalah, tapi kalau rami orang lalu lalang di jalanan di dalam pesawat itu sulit untuk mengganti-ganti. Sampai duduk saja di situ dulu. Nanti kita ganti kalau pesawat lah tabang lah tanang di atas.
Kita ganti nanti insya-Allah, bergantian kita sesama kita, dan kita pun saling ikhlas untuk bertukar tempat duduk dengan kawan. Dikarenakan kawanku ingin duduk dengan orang gaib beliau, dikarenakan kawanku ingin duduk dengan dusana beliau, dikarenakan kawanku ingin duduk dengan suami beliau. Jadi sama ikhlas gitu. Begitu juga nanti duduk di atas bis, ya bus nanti di situ awak ni di muka, mako di muka awak pama buat. Maka kalau kita lah duduk di muka tapi kita tak pama buat, kita ikhlas magiakan ke kawan yang pama buat tadi. Jadi ikhlas tu kunci dari perjalananku merasuk jadi terasa senang. Ketika ibu magihan tampe duduk ke kawan tu, jangan fikirkan bahasa alam yang biaknya lu tampe duduk ambo. Alah tak nampak lo dia mau pemandangan narancak di muka, jadi tu pikiran lo. Keikhlasan ibu magihan tu bernilai ibadah di sisi Allah. Keikhlasan apa magihan tu bernilai ibadah di sisi Allah. Itulah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Lalu yang berikutnya yang ingin sampaikan adalah kitalah memulai meningkatkan ibadah. Tidak akan mungkin orang yang kemudian punya targetan ibadah, ambo akan khatam Quran salamu di sini Ustaz, tapi sebelum barangkainya tidak pernah baca Quran, tidak akan mungkin, Pak. Tidak akan mungkin nyo ngecehan ambo ka salat berjamaah tarawih, tapi sebelum barangkainya tidak pernah ke surau. Itu tidak akan semudah itu. Tidak akan semudah itu, Pak. Apalagi tanah suci itu ada namanya kata orang the miracle of Makkah, the miracle of Madinah, keajaiban Makkah, keajaiban Madinah, yang kalau kita tak hati-hati, tak berahsia-berahsia, mudah bagi Allah untuk menyulitkan kita di dalam rangkaian ibadah. Makanya sekali lagi yang mau sampaikan ibu dan bapa, mari sama-sama kita bersihkan sadualahnya, kita luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menangis tatkala kita tidak dapat menyentuh Hajar Aswad, karena memang tidak bisa kita menyentuh itu. Tetapi lampiskan dengan doa ke Allah. Ya Allah, mungkin kini tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, tapi panggil ambo kamari balik, di saat itu ambo bisa menyentuh Hajar Aswad. Jadi seperti itu. Ya Bu. Jadi seperti itu. Kini kan wak tahu Bu, kita tahu keutamaan di situ. Tapi kalau kita paksakan pula diri, padahal kita punya kelemahan, mungkin sedang kurang sehat, kita paksakan sadalahnya, nanti tak khawatirnya tidak tercapai lah itu tujuan kita sampai akhir di sini gitu. Ada yang sakit sehingga tidak lagi bisa kamu saji. Jadi seperti itu, Pak. Lalu yang berikutnya ingin aku sampaikan ke Bapak Ibu, mari kita ikuti perjalananku, kita jadikan perjalananku sebagai perjalanan ibadah keluarga. Ya Bu, ibu anggap ambo anak, ibu anggap ambo adik, apa anggap ambo anak, apa anggap ambo adik. Ambo pun insyaallah akan musawalo mode itu, bro. Menganggap ibu dan bapak ambo sadualahnya orang gaya ambo, yang insyaallah akan berusaha semaksimal mungkin sekemampuan ambo, tetap bergantung ke Allah, bisa kemudian memberikan bantuan ataupun mendampingi bapak ibu dalam perjalanan ibadah agama. Maka sama kita saling mendoakan, yang ibu sehat, yang kami pun sehat, yang kami yang bertugas pun sehat. InsyaAllah nanti kita di situ akan ada satu ustaz lain yang akan mendampingi perjalanan kita, Bapak Ibu. Beliau mukimin di situ, tetapi orang Indonesia, yang insyaallah akan membersamai kita. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi terkait yang disampaikan oleh Pak Haji terkait dengan ibadah kita saat kita berangkat, itu kita mulai di rumah. InsyaAllah kita berangkat nanti jam 3 dari situ, jam 3 dini hari, hari Selasa. Hari Selasa dini hari, jangan salah jangan disangka hari Raba'a tapi hari Selasa, Pak. Ambo dulu ada pengalaman Pak Haji, jamaah ko menyangko misua
Padahal malam ko lah siap kami lah kumpul sadualahnya. Ndak ada beliau. Ditelepon lalu je baru. Ndak bisa orang ke Ustaz. Kini Pak Wahai kami ke rumah dia membantu menolongan masukan baju ke dalam koper. Ada itu Pak. Jadi kita jangan sampai salah ya Bu ya. Hari Patang Senayan malam Selasa. Hanya ndak lo malam lo pagi lah daki ke subuh. Jam 3 bisa setengah 3 kita lah di situ. Setengah 3 lagi setengah 2 lah jago. Yo lah biar beres-beres Pak. Lah kumpul di situ setengah 3, jam 3 berangkat ke Padang. Memangnya jam berapa Pak Ustaz? Tabang insyaallah jam 10 lewat 10 Bu. Tu sampai mana? Yo, nah penerbangan internasional kok Pak Ibu, sampai jam sebelum Tabang harus sudah berada di bandara. Apalagi penerbangan itu langsung Bapak Ibu, tidak pakai pesawat kita, pesawat gada isinya sampai 32, sampai 32 dia boleh masuk ke pesawat dan pulang prosesnya Bapak Ibu. Nah makanya capek kita tiba di bandara. Harapannya jam 6 paling tidak kita lah tiba di bandara. Itulah. Nah jam 6 lah tiba di bandara. Untuk sarapan Bapak Ibu. Ya. Pesawat wak Lion Air Bu. Lion Air yang gadang. Biasa kami juga itu teripayu. Lion Air Airbus A330 itu tuh pesawat gadang kapasitas sampai 130. Biasanya penerbangan langsung itu dari Padang Lion, tapi baru dibuka tuh Citylink gimana? Tapi baru kurang. Citylink, tapi maskapainya segetek Citylink. Kalau Lion lah banyak Bu, maskapainya. Jadi dengan itu kita penerbangan langsung. Garuda tak ada Bu. Ya Bu, dari Padang langsung ke Saudi. Nah itu Bu. Untuk nanti ibadah dari rumah, itu ada namanya salat sunat safar. Salat sunat safar dilaksanakan sebaiknya di masjid. Perjalanan akan menuju keberangkatan pas mau berjalan itu. Tapi kalau kita tidak memungkinkan, solat saja di rumah 2 rakaat. Solat sunat safar. Sengaja aku solat sunat safar 2 rakaat karena Allah. 2 rakaat. Ada ulama yang katakan bacaannya pun sama dengan solat sunat ihram. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu yang dibaca Bu. Setelah itu melangkah dari rumah, saling memaafkan dengan keluarga. Yang ibu kok pai surang masih ada apa-apa lari itu. Apapun pai surang ibu tinggallah ditinggalkan yang menjadi kebutuhan beliau selama kita baik. Lalu kemudian barangkali dengan doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Dengan nama Allah kemudian kita serahkan sadualahnya kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah, baik yang kita tinggalkan ataupun perjalanan kita serahkan kepada Allah. Lalu nanti insyaAllah kalau di bis akan ada tambahan doa nanti akan kami pimpin ya Bu. Seperti Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh tambah Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Doa naik kendaraan ya Bu, nanti insyaAllah dipimpin. Nah, Bapak Ibu berkumpul kita di Siko, berangkat menuju ke Padang dengan bis. Sampai kita di Padang nanti, insya Allah koper kola duluan. Duluan itu sama apa sih? Duluan. Mana koper ya Ustaz? Tugas ketek. Isi Isi dalam koper ko jangan baragona Bu. Sabab orang banyak kini yang maliang membuka secara barasiah membukanya. Cara membukanya selalu manusianya Bu. Apa? Dibuka itu ko
perang lujo kok kadang-kadang lah hilang tuh barang kawan di dalam ada dosa dalam ditutup lalu saudara sebentar ya. Nah, pokok inyo akan buka di pena saja kok. Buka pena, inyo akan terbuka. Nah, buka ibu, kan terbuka. Bekonnya tutui balik salah elok balik. Nah, elok balik bu. Aja pena. Jadi jangan memasukkan piti hapo nomor harga dalam. Walaupun nyoba kunci siko, kamu kunci siko kok. Dikunci siko, dibuka elok balik. Jo pena saja yang buka. Nah, kan? Punya sekolah kunci kok. Latam lihat ke situ. Hanya balik kemudian ke bu, kemari. Satu alahnya kunci. Pokoknya balik juga kata. Nah, jadi itu yang ya. Kan sama kalau pakai nomor cak, masuk ke nomor kok. Tapi tapang atau buka taruhnya tu kalau isi doanya, bersihnya tidak bisa menutupi lereng. Atau burai pula. Jadi, ya. Sekolah, sekolah ya. Kuliah juga bu. Tapi kalau dibukanya di siko beko, ini tidak bisa menutupi lereng. Isi awak terserak. Terserak orang lain. Terserak barang kok. Terserak orang lain. Terserak barang siko kali. Ceraknya kan? Buat nyompang. Cerak Buat nyompang buka tu terserah orang mak. Itulah caranya orang kiri. Tiang orang. Jadi nama-nama Nabi Dawah sampaikan ke jemaah. Nah, dia berkor di dalam Dalam ada banyak barang dalam. Jadi kalau baju pakai beli Kalau ikut saya nak bangun jom kita di saya kan piti kami. Piti kami betul kau. Ada orang kawan mau piti kami petang tu. Memang dibawa je badan taruh. Kamar bawahnya dibawanya di pos sembahyang jadi curiga ni si dalam tadi mana memang bawanya ambil bawa sertifikatnya baru dulu. Orang surang itu kan. Itu peran duit kita paham itu dan di dalam dia mereka nangis sama. Ajar. Lagi bodoh dia nak barang. Dia kau kunci. Ikut nak dari siku ke Makkah. Dari Kadang-kadang ada petugas apa kok yang khilaf kok. Jadi apa Ya, bisa ini balik ada kalau tu cek lah ibu yang ibu kalau pakai nomor tu, apa pernah pengalaman jamaah lupa nomornya berapa? kalau kunci. Iya bu. Kadang-kadang bu lupa. Atau pas mamasangnya talang kau cek angkonya. Itu yo mengananya nomor tu. Pas pas manapiannya kiranya lah tak geser cek gitu. Seingkonya pada akhirnya dipotong pakai tang dan itu payah belum cari. Dan jalan kan barang gua tak situ alas. Kau ambil piti banyak belas tak aman. Betul kan? Ini masalah. Kau piti dan cadon Ya kan? Jadi caranya nang piti nang barago je dalam. Iya bu. Nang barago je dalam. Pakai kain nawara. Nawara. Oh iya, itu ada informasi bu. Ya. Dan dalam isi ke dalam. Jadi orang buka sana. Iya bu. Jadi Setahu setahu. berisi lain. Lala. Kabin siku ada. Nah, nak kunci terus. Kalau kita kunci kau bahan nang isi dalam, kita tahu orang itu tu akan nyoak bakal ke dalam. Itu kan kadang-kadang ada orang yang pesawat nang stadium jalan juga. Jalan dia pesawat di mana itu di bandara. Di bandara kan nampak tu. Isi dalam tas nampak serlah itu. Di sini lah ni bakal ada samut sini. Hilang ni dalam. Kau nampak tak? Nampak dia di dalam tu dalam mesin tu. Nampak pipinya tu. Pakai pipi lama. Lesen kerja. Kodenya tu, kodenya silangnya. Di silangnya, bukan rasanya tahu. Kodenya silangnya tahu tu. Yang bisinya. Saja Sampai kok kainnya sini nak. Anda ada. Kain. Yang penting titi yang nambah ragu je Ustaz. Nah, kira-kira sekian dulu. Baik, terima kasih Pak Ji. Bapak Ibu, apa belum sampai kasinan tapi Ibu tadi lah bertanya terkait dengan penerbangan kita.
Penerbangan kita memang penerbangan Lion dari Padang menuju ke Tanah Suci itu 2 kali seminggu. Hari Selasa cek, hari Sabtu cek. Jadi yang besok ada pokok tabang. Jadi berdasarkan surat dari Lion Air ada terjadi perubahan rute penerbangan yang terhitung besok tanggal 12 Agustus ke depan. Bahasa penerbangan ke Madinah ditiadakan, akan tetapi diganti dengan Padang ke Jeddah. Padang menuju ke Jeddah. Tidak ada lagi penerbangan Padang langsung Madinah untuk saat ini dan ke depannya berdasarkan surat itu, karena banyaknya permintaan ke Madinah. Itu alasan dalam surat. Kalau mau bacakan Bu, sehubungan dengan adanya permintaan rute keberangkatan tujuan Madinah yang tak bisa kami akomodir efektif mulai dari tanggal 12 Agustus, maka penerbangan tersebut kami alihkan ke Jeddah. Penerbangan Jeddah Selasa sipun tercatat 2 hari, Selasa dan hari Sabtu. Penerbangannya dari Padang ke Jeddah. Dek karena ke Jeddah, tanpa so kita naik bus tambahan ke Madinah, perjalanannya lebih kurang sampai 5 jam. Pakai bis. Tapi insya Allah bisnya itu rancak. Biasa bisnya di sini tu Bapak Ibu tak terasa do kita di dalam bis. Lain insya Allah senang, ya Bu, tenang. Itu yang aku dapatkan informasi dari Susi Patang untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi penerbangan mulai besok yang tabang dari Padang itu dialihkan ke Jeddah, dari Padang ke Jeddah, dan waktu tempuhnya biasanya lebih cepat daripada ke Madinah. Ke Madinah 9 jam, ke Jeddah sekitar 8 jam sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nanti pulangnya Jeddah lawan dia. Kalau Patang rencana Padang Madinah, Jeddah Padang. Kalau gini Jeddah Padang Jeddah Padang. Itu untuk informasi kepada Bapak Ibu jamaah. Mudah-mudahan kita bisa menerima. Kalau tidak menerima tuh kita protes ke Lion Air. Dan tidak ada tambahan biaya walaupun ada tambahan bus. Ya Bu. Dari Jeddah menuju ke Madinah. 2 kali pemandangan Madinah. Jeddah agak beda jalur dengan Makkah. Ya. Baik, itu informasi Bu menjawab pertanyaan Ibu tadi, dan sebenarnya kami pun akan menyampaikan itu. Cuma kok tadi yang mau runut dari keberangkatan nanti sampai di bandara itu nanti ingin mau sampaikan. Tuh, bahasa penerbangan kita ada perubahan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa tadi tanya ke Pak Ustaz Maisir, ada sempat Patang itu dibahas tentang ibadah di perjalanan haji. Cuma ada tanya tentang tayamum. Oh, ada yang bertanya tentang tayamum. Ya. Karena penerbangan kita jam 10, otomatis salat zuhur kita di atas pesawat. Salat zuhur kita di atas pesawat. Kalau cari jamnya, insya Allah kita sampai di Jeddah itu jam 5 balik 20. Jam 5 balik 20 waktu Saudi. Tak waktu Aksiko Pak. Kalau waktu Aksiko itulah jam 20 lewat 20. Lah setengah 9 malam. Jadi insya Allah di atas bus dari Jeddah ke Madinah lama lalu ibu suat. Karena memang harusnya matu bola istirahat. Di harilah jam setengah 9 malam di situ. Jadi tidak akan terasa lama insya Allah. Lama siang ya. Jadi para lu itu mengetahui bahwa tata cara pelaksanaan solat atau ibadah di perjalanan. Pertama, untuk berwudu tidak mungkin menggunakan air di dalam pesawat. Itu hanya untuk cuci tangan saja Bu. Bahkan pramugarinya bagi tahu tuh, Bapak Ibu waktu sholat sudah masuk. Yang kita tahu tuh. Tapi kepada Bapak Ibu jamaah mohon tidak berwudu di kamar kecil.
Karena air tidak mencukupi. Tuh. Maka bertayamum saja. Coba cara tayamum lah dipelajari ya Ustaz. Betul apa ya? Ya, cara tayamum itu anggota tayamum dua, muka dan tangan. Muka dan kedua tangan. Diawali dengan niat, sengaja aku bertayamum sebagai pengganti wudu. Ya Bu, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Tayamum bisa untuk satu kali solat saja Bu. Beda dengan wudu. Kalau wudu, kalau lain nak batal, doa bisa jo kita solat. Tapi kalau tayamum, cik tayamum untuk cik solat. Ya Bu, untuk cik solat. Tu cara tayamum. Cara tayamum itu apa Ibu? Yang pertama kita ambillah debu tu. Coba cara ambil debu kita bawa dari rumah Bu. Tak kita bawa dari rumah Pak. Tapi kita ambil saja debu tadi yang kita anggap aduh di belakang sampai duduk kawanan di muka. Boleh di situ atau kita yang duduk tapi jendela itu di dinding pesawat. Yo, ambil itu boleh diikuan seketik boleh, tidak pun dawa karena tidak ada tribun itu nampak. Maka kita laksanakan tayamum setelah berniat tadi kita usap ke wajah. Ya Bu. Jadi paparuno mula wajah. Dengan kedua tangan sekali saja. Sekali saja Pak. Lalu yang kedua kita ambil lo balik. Tapi tampek ambilnya itu tidak ditampek nan tadi tu. Ditampek nan lain kok di bawahnya lah, kok di akhirnya lah kita ambil. Itu. Kalau kita anggap ditampek yang tadi debunya lah ambil tu. Maka kita ambil ditampek nan lain. Pas kita ambil ditampek nan lain sudah itu. Kalau Imam Syafi'i sampai siku Pak. Ada puluh pendapat yang sampai pergelangan. Kalau ada orang nampak macam itu tidak usah disalahkan. Diambil sudah diambil tu, kita basuh atau kita usap tangan kita dan kanan. Baca tangan kanan, kamu kuat tangan kiri. Kamu kuat tangan kiri. Tangan kiri. Kau kamu usap tangan kanan Bapak. Letakkan punggung jari kanan ibu di atas tangan kiri. Tarik tangan kiri tadi ke siku. Lalu tangan kiri itu putar kate, dorong ke ujung ibu jari. Maka selesai dengan kanan. Yaitu jadi dua. Yaitu jadi dua. Aiku untuk dan kiri. Baca untuk dan kiri dan kanan. Bukan kuat lain. Letakkan tangan kiri atasnya, putar. Tarik ke siku, putar tangan kanan tadi kate, tengok. Lalu dorong ke ujung ibu jari. Selesai. Begitu tengok. Ya Bu? Ya Pak? Setelah itu kita salat. Salat di atas pesawat tak bisa ada salat berjamaah. Salat surang-surang. Lalu kita berjarak-jarak. Kita berjarak-jarak. Lalu kalau pun ada imam tak nampak tertutup di kursi pesawat. Lalu makanya surang-surang. Salat sambil duduk. Niat menghadap kiblat tapi kita tak pastikan ke arahnya. Kalau kita di atas kendaraan. Yang jalan nak jauh-jauh melenceng dari arah kiblat. Baru orang tunduk pesawat pun menuju ke Arab Saudi. Ya Pak. InsyaAllah nak selalu melenceng dari arah kiblat. Kecuali pas kau pulang besok, ayo pulang kamu dari sini. Tapi yang kita ada kiblat, tetapi kita mengikuti arah kendaraan. Lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sambil duduk, sambil duduk. Bacalah doa kita, Al-Fatihah, surat pendek, lalu rukuk. Baru rukuk tu agak-agak derajat.
bisa melaksanakan dengan tenang. Lalu Bapak Ibu, nanti di dalam perjalanan, di perjalanan kita dari Madinah ke Makkah, ya Bu, itu nanti akan ada yang namanya sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar. Sholat jamak itu menggabungkan dua sholat di satu waktu. Yang mulia di jamak itu zuhur jo asar, maghrib jo isya. Yang subuh nak mulia diganggu gugat. Nak boleh tambah, nak boleh digabungkan dengan orang. Jangan lain. Yo, subuh atau surah, nak mulia ada dikurangan. Jadi zuhur jo asar boleh disatukan, boleh dilaksanakan di waktu zuhur, boleh dilaksanakan di waktu asar keduanya, boleh di waktu zuhur keduanya, boleh di waktu asar keduanya. Nah, itu. Ya, Bu. Itu. Nah, kalau di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau di waktu asar dinan terakhir salatnya namanya jamak takhir. Ya, Bu. Nah, kalau lupa takdim takhirnya jamak salah, Bu, yang pentingnya. Lalu ada maghrib ke isya, baik 7 maghrib isya. Di maghrib dilaksanakan itu jamak takdim, di isya dilaksanakan namanya jamak takhir. Itu nan jamak. Terkait jamak ada pertanyaan Ibu, Bapak? Paham ya Bu? Insyaallah. Lalu ada lo namanya qashar. Qashar itu meringkas bilangan salat. Jumlah rakaatnya diringkas. Yang mah yang diringkas yang sampai rakaat dijadikan 2. Nanti go ndak bisa 1,5 ada Bu. Yang 2 pun ndak bisa jadi 1. Yang bisa tuh sampai jadi 2. Sampai jadi 2 itulah salat zuhur, asar dan isya. Lalu terkait kalau misal jamak Ustaz, salat dan kami duluan. Mana didahulukan? Kalau takdim itu gampang, tidak jadi persoalan. Kalau takdim, kalau dilaksanakan di waktu zuhur, otomatis zuhur dulu, baru kemudian kita laksanakan salat asar. Yang muncul pertanyaan dari jamaah itu kalau misalnya jamak takhir Ustaz, yang mana wak duluan? Salat zuhur atau salat asar? Bahasa Asar kalau waktunya. ada 2 pendapat Ibu. Yang pertama itu adalah mana dulu ini duluan. Kok zuhur dulu, zuhur asar zuhur dulu, lalu baru asar. Tuh. Pendapat nan kedua, de asar nan punya waktu asar lo dulu. Apalagi kok waktu orang sedang sholat berjamaah asar, Ibu. Lalu kita asar dulu baru zuhur. Nah, itu kecil orang yang berpendapat seperti itu. Nah, kita mana yakin Bu? Mana yakin dan ikuti nanti Ustaz. Ketika kita akan melaksanakan jamak takhir nanti isya tuh. Maghrib dan isya di jamak takhirkan ke isya. Nanti 2 kali jamak tuh Pak. Zuhur dan asar di jamak takdim di Masjid Nabawi di waktu zuhur. Nah, nanti pas sampai di Makkah salat maghrib di jamak takhir dengan isya. Nah, itu nanti jadi pertanyaan nanti di jamaah. Kalau takdim aman, salat zuhur dengan imam Masjid Nabawi, lalu berdiri lagi, ndak ada zikir, ndak ada doa, langsung berdiri. Jangan selingi lojo doa. Ya Bu. Langsung berdiri dan laksanakan salat asar. Nah, kalau isya itu tergantung nanti. Kami akan infokan di depan mana dulu, maghrib dulu atau isya. Kita malah berdebat di sini Bu. Kok ambo berpendapat mungkin maghrib dulu, tapi Ustaz di sini berpendapat isya dulu. Ya Bu, nanti kita akan sepakatin. Nanti ambo akan sepakat dengan beliau manakah kita dulukan, isya dulu atau maghrib dulu. Yang penting salat. Ya, yang penting salat. Gitu Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya terkait dengan qashar. Ketika kita salat zuhur dengan imam Masjid Nabawi,
lakukan 4 rakaat. Bama ko 4 rakaat de imam tu solat 4 rakaat tu. Setelah itu kita jamakkan asar ke zuhur. Tapi langsung saja kita ringkas jadi 2. Yakni dengan mengkosor asar tadi jadi 2 rakaat. Jadi sampai pun nanti tiba di Makkah salat Isya jo kita kasar jadi 2. Yo, jadi niatkan sengaja aku salat asar yang dijamak ke zuhur dan dikosor karena Allah. Yo, yang penting ibu ada kesadaran akan menjamak dan mengkosor diniatkan karena Allah. Itu ya Pak. Itu terkait dengan jamak dan kosor. Jadi jangan ragu oleh Bu Biswa. Kok disampaikan di Ustaz di muka Bapak Ibu, jangan lupa jamak zuhur asar ya Bu. Ya Pak, jadi Ustaz. Jangan miko tu jamak Ustaz. Kok manganan seketik sekami lai ibu lah takana beliau. Jadi model itu nanti. Ya Pak. Itu terkait. Ya Bu, silakan Bu. Boleh pasang niat baliak Bu. Boleh pasang niat baliak karena niat bagian dari rukun solat. Rukun solat. Maka kalau asar mengikut ke zuhur itu kebanyakan pendapat itu di asar tuh pasang niat jamaknya Bu. Kalau zuhur ya solat zuhur, yang asar diniatkan di jamak ke zuhur dan di kasar gitu. Gitu. Karena inyo yang bergabung dengan zuhur. Baik tujuh misal ketika Isya nanti kita salat pas salat maghrib misal dulu kan, ayo tu langsung niat di awal di jamak ke Isya. Karena yang berpindah tu maghrib, yang bergabung ke Isya tu maghrib. Nah, jadi kita Bu ambo ingin menekankan bahasa yang terpenting tu makombo lampisi tadi, kita sadar kita menjamak, kita mengkosor niat karena Allah Ta'ala. Itu. Karena masalah niat iko banyak lo Bu pendapat. Ada yang dilafazkan, ada yang cukup di hati saja, ada yang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Lamonyo imam tu baca Allahu Akbar karena nyo bermadhab Syafi'i yang niatnya dipasang ketika mengucap Allahu Akbar tu. Tapi kalau di Makkah ibu besok sebut Allahu Akbar, amal itu langsung orang tu madhab Hambali. Gitu Bu. Jadi apa tidak menekankan betul terkait dengan melafalkannya. Yang penting kita berniat di hati. Kalau madhab Syafi'i ketika bertakbir itu ada di situ niatnya salat itu, ada niatnya jamak, ada niat qasar di dalam hati kita saat kita melaksanakan itu. Gitu ya Bu ya. Itu jawaban. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Nah, jika ya Bu. Pas waktu mana jamak itu ada ketika kita sampai ada waktu kemajuan jamak kasar kan ada dia tahu Dia tahu, ya Bu. Dia tahu. Dia tahu baliak Bu. Kok kinilah hamba dia tahu, insyaallah besok di kanan baliak. Ya Bu, di kanan baliak. Boleh kadang lupa Bu, ada jamaah lah dia tahu, tapi ketika kita istirahat perjalanan dari Makkah ke Madinah itu di rest area pas waktu maghrib. Di situ ada musola orang azan Pak. Jamaah langsung ke situ mengambil wudhu dan solat. Insyaallah di bis kami ingatkan untuk solatnya dijamak takhirkan ke Isya dilaksanakan di Masjidil Haram. Itu Bapak Ibu. Ya Bu. Baik Bapak dan Ibu, itu terkait dengan ibadah di perjalanan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa sama kita laksanakan nanti Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Tidak? Baik, kita langsung masuk. Ya Bu. Jadi baik, Masya Allah. Astagfirullah ya Bu. Maaf Bu, lupa Bu.
Jadi patanglah ada permintaan itu. Jadinya lah ada kiriman ke Susi yang pun lupa menganan ke Susi untuk mencetak. Kau lain mungkin nanti tunggu kau lama belum. Kau pas ngantan kompor saya banyak bu. Pas mantan kompor saja nanti dibawa ya bu. Nah. Iya. Jadi bisa. Ya, jadi seperti itu bu. Biasanya kami pun ada tuh sebagian jamaah yang minta kami printkannya lah ada filenya. Petang tu pun lah ada dikiriman ke Susi tinggal memprint saja. Petang lupa bu Pak Haji. Jadi ada bacaan ringkas bu. Bacaan ringkas kalau di buku kan dan panjang tu bu. Bacaan ringkas yang akan sering nanti Ustaz bacakan di buku. Seperti misal apa namanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya bu. Wala haula wala quwata illa billah, ya bu. Oh iya kak grup ya, insyaallah. Sebentar bu, mau kirim kini tu lagi bisa. Betul Pak. Maaf bu. Kamu cek dulu waktu keberangkatan sebelumnya kok. Baik, nanti akan ada yang dikirim lewat grup WA Bapak Ibu. Dan satu lagi itu di-printkan insyaallah. Printkan. Mana dia? Bapak Ji. Bisa anak kuasa dari Permatan Persen. Jawab katanya kirim kasus itu. Tadi di nenek ada pertanyaan tadi itu. Apa nenek yang ada angka Ustaz belum? Pertanyaan yang belum ibu tadi nih. Acara-acara yang itu. Kan dia nih. Mau kirim bu di WA ya bu, di grup WA bisa nanti dicek di situ. Kalau ada yang punya printer di rumah bisa. Tapi kalau enggak yang punya HP bisa aja sambil cari HP bisa insyaallah. Itu yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas versi Ambo bu. Versi Ambo sekalian juga ada apanya terkait rukun umroh, sunnah sebelum berniat, larangan-larangan ihram ada di situ Bapak. Sama bacaan rukun beserta bacaan bisa nanti insyaallah. Baik, ada pertanyaan Pak Haji, silakan Pak Haji. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Oh iya, baik Bu. Baik, terkait dengan anan kita laksanakan di Jeddah ya Bu ya. Di Jeddah itu tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan ibadah umrah karena Jeddah tidak tanah haram. Jeddah adalah tanah halal. Tanah halal mukaswi juga halal untuk non muslim beraktivitas di sini. Sedangkan tanah haram, tanah yang disucikan Allah ya Bu, dari orang-orang non-muslim. Jadi non-muslim tidak boleh masuk dua tanah suci Makkah, Madinah. Bahkan nanti Dajjal pun sekelas Dajjal tak mampu masuk ke dalam dua kota itu, Madinah dan Makkah. Jadi di Jeddah maka kita kalau kita cari jadwal, kita turun jam 5 balik 20 itu sekitaran waktu asar Pak Haji. Dan berkemungkinan menjelang naik bis itu bisa kita laksanakan sholat asar terlebih dahulu.
Nanti ambo koordinasi dengan Pak Is tuh handling Jeddah biasa tuh Pak Haji. Ambo kontaknya, nanti insyaallah mau kontak Ba'a nanti rencana di situ. Apakah mesti harus langsung naik bis sehingga salat asar kita laksanakan di atas bis, atau bisa kita laksanakan di musola yang ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi seperti itu Bu. Jadi di Jeddah tidak ada aktivitas yang berarti, langsung turun keluar bandara, cek paspor Ibu ya, imigrasi itu yang akan selalu kita jalani. Yang lamu-lamu materi sebelumnya mohon dikana balik ya Bu, di kana-kana bahasa itu akan ada antrian imigrasi, antrian pemeriksaan paspor, pemeriksaan sidik jari ya Bu. Kok ada sidik jari dari Bapak Ibu nandak tabaco di mesin tu aja no rusuah, insyaallah ada jalan keluar. Biasa ambo Bu dan Bapak itu selalu di bagian belakang. Bagian belakang duluan, Ibu Bapak dulu. Untuk imigrasi Biko tunggu ambo di ujung sinan janlo ditinggal ambo. Gono ambo di belakang untuk mengamihi Bapak Ibu yang bermasalah, membantu yang mungkin tak tabaco sidik jari, hanya suruh pindah ke sinan ya, ke ujung sinan bagian sinan. Yang Ibu nak mengerti nyuruh ke sinan, biasanya ambo langsung maju ke muka dan membawa Ibu tu ke tampek nan di sebelah sinan tu. Ya Pak Haji. Yang ma Pak Haji? Oh jama'. Oke, jama'. Oke, kita ulang sekali lagi Bu ya. Salat jama'. Salat jama' itu menggabungkan dua salat. Dan biasa kan zuhur ketika matahari tergelincir. Ya Bu. Dan asar pun ketika matahari lah dake ke barat. Maghrib ketika matahari tenggelam. Kalau isya itu ialah malam hari Bu. Tak ada tanda-tanda matahari sama sekali lagi. Nah itu tuh kan ada waktunya Pak Ibu. Nah kini di solat jamak itu sedekah dari Allah tuh. Untuk kita jamak dan qasar itu sedekah Allah untuk kita. Kita yang dalam perjalanan jauh, dengan perjalanan minimal sekitar 80 lebih kilometer. Kita dari Siko kian lai 80 kilo. Jauh ya. Nah, atau dari Makkah ke Madinah lai 80 kilo Ustaz. Dari Makkah ke Madinah sampai 150 kilo. Sampai 150 kilo. Makalah memenuhi syarat untuk dijamak. Lah boleh untuk dijamak. Itu dijamak. Dan biasa zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Nah kini Bu zuhur yo di waktu zuhur, asar kita majukan ke zuhur. Nah itu jamak tu Bu. Salat asar di Karajuan di waktu zuhur. Siap buat laksanakan salat zuhur, sudah tu langsung salat asar. Nah itu jamak namanya tu Bu. Atau sebaliknya ya Bu, di waktu asar kita kerjakan zuhur, lalu salat asar kita di waktu itu, atau jamak lah namanya. Nah kalau untuk masalah penamaan sebenarnya tidak perlu hafal mana ada Pak Haji. Tapi kalau lagi bisa Ibu maaf rancak mana. Kalau kita laksanakan di solat dan patamu, namanya jamak takdim. Kalau di solat dan kedua, namanya jamak takhir. Ya Bu. Nah itu. Nah untuk rakaatnya kalau jamak saja, yo ampe. Zuhur ampe, asar ampe, maghrib 3, isya ampe, itu jamak saja. Tapi kalau pakai kosor kok diringkas makasihnya Pak Ibu. Maka yang ampe tadi jadi 2. Nah misal salat zuhur kita ingin kita mengkasar, sengaja aku salat zuhur yang dikasar. Ada pula yang berpendapat di situ diselipkan jamaknya mulia Ustaz, muliahlah Bu. Muliahlah di jamak, disampaikan jamak di situ. Lalu kemudian laksanakan salat zuhur 2 rakaat karena sudah niat dikasar Bu. 2 rakaat saja. Rakaat pertama langsung tagak,
di rakaat kedua langsung tahiyat akhir dan salam kanan, salam kiri, siap tu langsung tagak. Pembatasnya itu disunnahkan qomat walaupun kita solat surang. Qomat Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat. Ya Bu. Nah, ndak boleh doa zikir ndak. Jangan kemudian kita ndak ni siap zuhur misal. La doa lo kita baru takana kasar, baru lo tagak ndak sah. Ndak bisa. Nyo harus basambuang. Masambuang. Maka niat di awal tadi yang ke Ibu Kecian tadi tidak salah. Tidak salah artinya untuk menekankan biar tidak lupa. Kudu lupa. Dek tidak berniat di awal, niat salat zuhur saja, lupa salat asar kau dijamakkan. Itu maka diperkuat ingatan dengan niat di awal langsung jamak, maka boleh. Boleh juga tidak disebutkan jamaknya karena zuhur memang di waktunya. Yang asar itu niat lo balik, itu pendapat ambo harus berniat balik. Karena solat, rukun solat itu yang pertama niat. Maka niat diulang balik di solat dan kedua itu tentu untuk solat dan kedua niatnya. Gitu ya Bu ya. Lebih kurang nanti kalau masih ragu insyaallah di kanan-kanan balik di jalan Bu. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Iya Bu. Ya. Jadi untuk masalah sidik jari, nanti apabila sidik jari tak terbaca di sana, itu insya Allah nanti ada solusinya. Karena kita lah mendarat di situ tidak terbaca sidik jari itu biasanya difotokan saja Ibu fiknya. Jadi nanti di imigrasi di sini, tapi Pak Haji nanti akan bertanya lo ke bagian imigrasi. Tapi menurut pendapat Ambo Ibu itu nanti bisa diganti dengan foto. Dengan foto pas datang itu kan di fotonya tuh dicaliaknya lo foto di paspor, cocok ikut orangnya, gitu ya. Nah setiap kita ketika akan pas di foto sadualahnya, di fotonya. Jadi suruh caliak kamera, kacanya Bu caliak kamera tuh. Jadi orang tujuh dicaliak, jauh ya. Caliak kamera. Ya Bu, kalau ada nunjuk berarti situ ada kamera, caliak ke kamera tuh. Foto Ibu. Insyaallah Bu, insyaallah. Tidak ada satupun yang bisa kita coba. Yang kiri satu bisa Bu ya. Ya insyaallah yang satu itu bisa deh Pak Haji. Bisa insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah, insyaallah. Sama-sama Bu, insyaallah. Mari sama kita selalu berdoa ke Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan dan jangan dipersulit. Ambo kok ada ibu yang tak baca sidik jari di muka, apa yang tak ada sidik jari di muka, itu ambo lah doa Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan jangan dipersulit. Lai sejalannya insyaallah. Ya Bu. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Iko ada itinerary. Itinerary iko maksudnya schedule perjalanan. Schedule perjalanan di siko lengkap ya. Nama grup kita Lintur Bukit Tinggi, periode 15 Agustus 2023. Penerbangan jadwal 15 Agustus dan 26 Agustus. 26 Agustus tabangnya malam Bu. Malam pagi sampai di Siko jam 8.10 tiba di Padang. Ya Bu. Nah,
Nah, penerbangan Padang Jeddah Padang. Untuk hotel ada di Sikowo, Hotel Madinah Raudhah Al-Aqiq. Ambo ladu kali di hotel Kowo. Untuk makanan alhamdulillah. Untuk rute kamu saji kini bisa lurui dari hotel tu langsung kamu saji. Kalau dulu pakai lo, Bu. Kalau pakai lo itu tak nampak musajid dari sini. Inilah lurui karena pelebaran teras Masjid Nabawi sampai kamu ke hotel tu. Pelebaran teras Raudhah Al-Aqiq. Dan terakhir ambo pai dak situ hotel kami, Bu. Tapi ambo tetap jo kasinan. Ya, Bu, tetap jo mau kasinan. Nah, bukannya ambo ingin nostalgia dak, Bu. Tapi ada jamaah dan hilang. Dan hilang di Madinah 3 hari 3 malam. Di Madinah hilang 3 hari 3 malam, Bu, masya-Allah. Hilang 3 hari 3 malam kita cari tahu. Hilang beliau itu waktu itu kami balik dari Raudhah, Pak. Ini masuk Raudhah, ndak mau di dulu, mungkin ada bapak ibu yang pernah umrah. Kalau dulu antrian di dalam, Pak. Kalau kini antriannya di luar bagian belakang. Ada lo karate pengantar dari ustadznya nanti. Ndak sembarangan saya masuk itu. Lalu selesai kami dari Raudhah, bapakku izin kapai ke toilet. Kami kan sama-sama apa-apa sama apa-apa, ibu-ibu ada ustazahnya nanti. Nah, pai ke toilet tu kami sampaikan, ya kami kawanan Pak, tak usah. Akhirnya jo lah beliau anggap anak lah. Ada ustaz pula Bu beliau, kerja di Kemenak. Beliau yang mengantarkan beliau ke toilet. Nah, di toilet lupa 068 tak salah nomor pintu toilet dia. Pintu 68. Beliau ke toilet tu. Yang udah yang ustaz nunggu di luar. Dek nampak pintu 72 terbuka, orang keluar dari sinan, pas lo gak sasak kaya lo beliau ya Bu. Baiklah dia masuk ke pintu 72. Pas apa kau keluar dari 68, ustaz kau nak adu. Karena dia masuk ke pintu 72. Akhir berjalan lah beliau. Pas ustaz kau keluar pintu 68 lah terbuka, beliau nak adu. Cari-cari nak bersubuh, ditelepon ambo. Jadi kami dari asar tu Bu, waktu tu langsung masuk ke dalam masjid. Dari maghrib ke isya nunggu waktu isya, nak pulang dah. Diisi dengan baca Quran gitu. Jadi Bu bisa pula nanti asar maghrib isya tu nak pulang. Ya Bu. Subuh jam 3 jam 4 ke masjid. Siap subuh pulang dulu, sarapan dulu. Kalau ingin duha sebentar balik hotel balik istirahat. Nanti zuhur jam sebalik ke masjid. Siap zuhur makan siang, istirahat balik. Ya Bu, asar ibu kamu saji pulang isya selesai. Siap isya makan malam. Siap makan malam istirahat lalu. Capek lalu ya Pak. Dah usah banyak nak montar di kamar senggol ambek pula lalu. Ya Bu. Seperti itu. Jadi beliau kau Bu ndak sobok 3 hari 3 malam. Kami yang 3 hari 3 malam ambo je ustaz tu. Kalau ustaz tu merasa beliau yang bertanggungjawab gitu. Akhir mencari sampai kami mencari jam 2 malam. Lalu balik ke hotel. Lalu kemudian siap balik dari hotel. Dia subuh lah kamu saji. Lo balik tak lo langsung balik ke hotel lo cari. Lo balik siap sarapan cari. Lo balik ya. Zuhur siang cari. Lo balik itu sekaraju. Sampai Masya Allah kaki aku masih ada bekas sakitnya tumit Bu. Dek mencari beliau luar biasa Masya Allah. Jadi 3 hari 3 malam bahkan aku tanya setiap orang datang, ada orang bersubuk calian foto beliau. Ada yang rasa nampak tapi kemarin katanya. Itu kemana kan dicari ya. Itu Masya Allah. Sampai ada orang nanibu jambu. Dia lawan jalan-jalan hari jam 2 balik. Dek kaki ku sakit mau jual lah di muka hotel orang di teras itu, di janjang itu. Tiba apa-apa sini nak bapak temanin mencari sampai dapat. Sampailah kami Bu siap subuh di hari Jumat.
Hari Minggu harus ke Makkah. Sambung ke hari Minggu juga ke Makkah. Hari Senin. Hari Minggu kami harus ke Makkah. Kemarin kami itu via Jakarta, Bu, penerbangannya. Lewat Jakarta transit. Nah, tiba di hari Jumat itu pagi ambo jo ustaz tu ngajak keliling-keliling. Tak masuk kamu ke hotel Raudhah Al-Laki ke hotel gitu. Nanti. Jadi ambo sampaikan ke beliau. Ambo menyambut beliau panggilan Oda. Kalau nanti sampai hari Minggu beliau lunjuk dapet, harilah Jumat tu. Kalau lunjuk dia dapet, udah tarisalah pergi ke Makkah. Biar ambo yang tinggal mencari beliau sampai dapet. Jadi Ustaz, dia pun lah latih aku. Sampai dia pun dah lalu ibu-ibu lo mencari dia. Karena kesalahan kecil saja, Pak. Tak masuk aja orang rumah dia lah nangi-nangi, orang rumah Pak nang hilang. Itulah kejadian hilang jamaah di Madinah terlama dia, Bu. Biasa di Madinah itu sebantanya. Karena Madinah itu daki-daki hotelnya, Bu. Beda jadi Makkah. Itulah mencari sampai kemudian mau sampaikan pula pagi itu ke beliau, gini gikola, kita ganti doa ke Allah. Kalau dan patang kita berdoa, ya Allah dapatkanlah di kami apa tu. Ini wa ganti doa, ya Allah datangkanlah apa tu ke kami. Nela panik kaki ku mencari. Wa gantilah pasrahlah ke Allah. Lalu ibu di saat itu pun ambo bernazar, bukan untuk ria tapi itulah keajaiban. Bernazar, andaikan apa tu dapat besok di Makkah hari Senayan ambo puasa sunnah. Ambo puasa. Jadi wajib jadinya kalau nazar ya. Ambo puasa hari Senin besok di Makkah. Itu siap jam-jam 8-an tu. Lalu ambo ditelepon oleh ustaz yang di hotel, Ustaz WNC lain. Ustaz, ini jamaah kan harus keliling. Ada Thaqifah Bani Sa'idah, tempat dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah di dekat teras masjid. Tur keliling sekitar Masjid Nabawi, Pak. Ada Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, ada pemakaman Baqi. Kan jadwal kita sekarang nih Ustaz keliling. Oh ya Ustaz, tolong aja Ustaz, saya baru mencari bapak tu enggak dapat. Ya, kami belum sarapan, saya berdua sama beliau nih. Ya dah, biar saya aja gak apa-apa. Ustaz sarapanlah dulu, ya nanti saya nyusul. Akhirnya kami berpapasan, jamaah tu pergi ke musajid, kami pulang dari musajid. Lah yang terakhir lah makan sarapan waktu itu, lah kan ditutup orang lain. Tapi masih ada. Ya Bu. Nah, ketika kami lah membiak nasi, lah duduk lah makan, ape go bunyi. Babunyi ape go ambo cari aku. Nampaklah foto ustaz tu jo apa tu selfie. Bapa kau bisa begitu? Kiranya katiku jamaah kau sedang berfoto di Thaqifah Bani Sa'idah, ya Bu, di depan taman baiat Abu Bakar sebagai khalifah tu, sedang berfoto tu, ustaz tu berfoto, bapak kau pun lewat sesulang. Katiko dicari tak dapat, katiko kita lah basarah ke Allah, Allah datangkan Bu. Itu jadinya akhir dari pencarian kami, Bu. Masya Allah. Ditanya kama Pak 3 hari Pak lahi ke hotel. Mana nak ada Pak tu sekamar yang Bu. Sekamar yang Bu je udah tu je ustaz dan cik lain. Sekamar kami berampil. Yo. Lalu di hotel apa? Di hotel Pak. Lantai 3 balik. Kami lantai 3 balik Bu. Lantai 3 balik, nomor kamar sampai 10 ada salam lupa. 1310 ada salam. 3 balik 10. Lah mau gedor-gedor pintu dah ustaz bukaan tu lalu siapa di luar pintu lain. Yo, kiranya ndak hotel itu doh. Yo, tapi hotel yang lain lantai 3 balik nomor kamar sama. Yo. Yo, nah itu.
Tu pak makan pak, balai bali yang adu sele tu adu piti yang adu di saku. Oh, bahkan Ustaz itulah kali pertamanya ambo mendapatkan sedekah dari orang tu. Biasa ambo sema sedekah untuk orang Ustaz. Ini ambo disedekahi orang. Ya Masya-Allah. Dia orang kaya. Yo. Pai ke Makkah salah 7 kali haji. Haji 3 kali, umrah 4 kali. Masya-Allah. Ternyata banyak kali pai kasinan tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan itu kemudian bisa lancar-lancar. Makanya bergantung kita ke Allah. Walaupun pernah kita pai kasinan, tak ada yang akan memudahkan kecuali Allah. Tidak ada yang akan menyulitkan kecuali Allah. Yang ada yang akan menyehatkan kecuali Allah. Dan tak ada yang akan menyakitkan kita kecuali Allah. Maka mari sama kita bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya, insyaallah. Ayo yang kaji itu mana itu pasal kuih sangkuih di situlah tersangkuih ya. Muncul pertanyaan. Yo kalau di runut mana kadang banyak neluput sampai. Untung tersangkuihnya tadi jawab dari yang bertanya, kami bapis itu lagi bisa Ustaz. Bisa bapis itu, Bu. Bisa bapis jual bapis itu kartunya. Kalau HP paket nelpon nan pakai sekali paket nelpon sebulan di situ tidak laku, Bu. Tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, tidak bisa pakai sama sekali. Maka di apa namanya perlu beberapa hari gitu aja. Tidak, itu langsung bisa. InsyaAllah Susi bisa membantu, Bu. Yang ada paket tidak salah sekitar 300 ribuan, Bu. Itu bisa untuk 2 balik hari perjalanan umrah. Sekian giga itu cukup untuk menelepon pulang. Ya, Bu. Ambo terakhir pakai itu, pakai nelpon 300 ribuan. Itu bisa dipakai salamu di sinan. Ya, Bu. Cukup untuk WA. Nah, kalau video call aja lama-lama. Tapi insya-Allah di hotel ada WiFi yang bisa dipakai. Jadi kok ada WiFi hemat paket, jangan pakai paket WiFi pakai. Kok ragu Ibu caranya, minta tanya nanti kamu, Ibu. Tanya kamu atau tanya ke Ustaz. Untuk menelepon kadang-kadang tak bisa. WA tu, Bu, untuk nelpon dan video call WA itu diblokir oleh Saudi kalau pakai WiFi. Kalau pakai kartu Telkomsel paket dari Siko tak perlu ada blokir-blokiran, langsung bisa nelpon pulang. Tapi kalau WiFi hotel sama dengan kartu di sinan, bisa lo beli kartu di sinan, Pak. Bisa lo beli kartu di situ, pakai nomor paspor, pakai nomor visa. Nah, tapi itu diblokir lo untuk nelpon tak bisa, nelpon WA tak bisa, video call WA tak bisa. Harus pakai VPN namanya, VPN. Untuk mendobrak blokir tu, aplikasinya ada VPN Super namanya. Bisa aja pakai itu nanti, ya, Bu. InsyaAllah ambo akan keliling ke kamar-kamar Bapak Ibu untuk menanyakan nan menjadi persoalan. Kok ada persoalannya tu masalah nelpon pulang, InsyaAllah ambo bantu. Kok ndak bisa jawab Ibu, ambo pinjaman HP ambo untuk video call Ibu pulang. Ya, Pak, Ibu. Seperti itu. Ya, satu lagi nanti Bapak Ibu akan dikasih ID card, Kokardi yang bakal luangan dilia tuh. Nah, itu jangan sampai hilang. Itu dipakai taruh, Ibu. Dipakai taruh, Pak. Yang tak dipakainya ketika lalu di kamar mandi dibuka sebentar, tapi jangan lupa pasang beliak. Solat pakai je, Bu. Di gantungan dilihat. Itu lengkap informasinya, Bu. Ada informasi identitas kita, ada informasi petugas-petugas kita yang di sinan. Siapa tugas di Makkah, siapa tugas di Madinah, siapa TL, ambo bisa ate nama TL, Bu, tour leader, pemimpin rombongan itu tiba. Lalu mutawif itu ustaz yang di sinan, alado nomor beliau di kartu Ibu tu, di ID card Ibu. Jadi kok tak pisah dari kawan, bisa minta tolong ke orang meneleponan.
Ya bu, teleponan Cik Eko. Di situ ada lo nama hotel. Bisa lo orang kalau eloknya nyantan ke hotel bu. Itu gunanya maka harus bawa. Yang payah tu kalau ndak tak bawa, kita tak pisah pula dari kawan, susah gitu. Nanti kok ada kartu hotel diagian kami kasih untuk ibu bawa nanti. Kalau misalnya terpisah, jalian kartu hotel tu ke orang, ditunjuknya jalan menuju ke hotel tu. Ya bu. Ya tu cek lain kok bisa bu. Yang kau karde di dia koyo karena kalau ada diinget-inget kegunaannya ya. Kau bisa di luar kalau jilbab takutnya jatuh aja baju. Kalau di jilbab mungkin dawa di dalam jilbab dawa aja bu. Takutnya kalau kebanyakan jamaah kalau pakai jilbab kan di luar jilbab itu kadang-kadang talape ketika sholat. Jadi kau sholat talape gitu kan atau apa. Yang penting ibu tahu fungsinya apa, tahu fungsinya. Karena bapak yang hilang di Madinah tuh bu, dia hilang 3 hari itu, pas ditemukan dia pakai kokardi. Tapi tak ada telepon yang datang. Itu kami lah nunggu-nunggu telepon, tapi tak ada telepon datang. Apa tu nak bawa HP? Ya bu, itu. Padahal ada kokardi nak liau tanya, nak minta tolong pula kau orang menelponan. Gitu. Ya bu ya, ya pak. Jadi gunanya itu. Lalu kokardi ko ada bagian dari tando kita. Tando kita adalah jamaah DTP. Nomornya bu? Ya nanti kita akali saja bu, menambah nama kok juga kita buat nanti nomor kamar. Kemudian nanti di kalau di kokarde tidak ada tuh bu. Yang kokarde kita tuh bu formatnya dari Kementerian Agama. Jadi tidak bisa kita nambah-nambah saja. Kita hanya mengisikan kolom yang disediakan, nama hotel Makkah, nama hotel Madinah, nama petugas, nomor HP-nya. Itu formatnya dari Kementerian Agama bu, dari Kemenak. Jadi Kemenak yang mengeluarkan ID card tuh. Jadi untuk tambahan nanti nomor mungkin kok di kartu hotel kita tuliskan di situ nomor kamarnya langsung. Iya bu. Iya betul. Baik, Bapak Haji sholat dulu kita. Bapak sholat dulu atau kita tuntaskan seketik lain? Kita tuntaskan agak 15 menit, boleh bu? Untuk mengumpulkan koper bila bu? Ayalah tiba koper semangat ibu. Ambo saya banyak nanalun di Bali. Iya bu. Hari Minggu bisa bu? Hari Minggu bisa. Bisa. Kalau susi mungkin tak bisa ada bu, libur mungkin. Tapi kok adik-adik yang karajo di tempat permainan anak-anak kok bisa mungkin bantu masukkan koper ke dalam. Ya bu. Kalau pakai wak sekadar mana konsen di kampung Wasito, dibawa ke situ tidak bisa aja. Mereka bu. Harus buka dulu gitu. Bisa kalau untuk nelpon saja bisa bu. Tapi caranya kalau nelpon tuh yang tersimpan nomornya 08 ya bu ya, misal 083 balik ndak akan nyambung bu. Harus diganti 0 itu dengan plus 62 baru bisa. Tapi kok ada yang tersimpan lah plus 62 bisa langsung nelpon tuh. Dan pulsanya kadang tuh. Sekali nelpon bu coba nanti pulsanya kadang. Dan kok ada orang nelpon ibu kan kok mesti pulsa agak 100 di HP itu. Ada orang nelpon jangan diangkat kalau ndak penting. Kalau ndak keluarga, kalau ndak anak ndak usah diangkat bu. Bantuan bu. Inyo nelpon awak dan membayar. Orang tu nelpon pulsa awak dan ditarik bu. Jadi model itu di situ bu. Jadi tetap bisa bu, tetap bisa dipakai asal berisi pulsa. Kalau ibu dah bawa pulsa, orang di kampung tak bisa nelpon. Mantun, soalnya orang tu nelpon pulsa ibu ditariknya. Jadi kalau ibu dah bawa pulsa di situ,
Nggak bisa ibu nelpon. Jadi keandaian telepon ada nama seseorang akan bisa saja dia tak nunggu keluarga awal. Nggak usah diangkat bu, nggak usah diangkat. Kalau WA bisa lah bu. Kalau WA itu nggak banyak makannya dah, paket. Kalau HP nan gadang Android ke bu. Kalau HP KT itu tetap bisa dipakai, tapi itu caranya. Kalau ditelepon dari kampung kita mesti berpulsa. Bisa tu kita angkat, tapi jangan lamu-lamu sekedar bagi kabar lain aman alhamdulillah Allah yo aman itu sibuk. Jangan panjang lo cerita. Ya bu. Kalau HP KT bu. Kalau HP KT. Jadi hanya macam tu. Kalau tak bisa anak menelepon bu, nak masuk ibu ditelepon doh, kecilnya kan. Sampai ke anak berarti pulsa ibu habis, tambahan dulu. Yo, tambahan dari siku agak satu ya telepon lah sudah tu masuk insyaallah. Kalau kecuali baterai ibu habis. Ayo, insyaallah nanti kita akan keluarga ibu akan digabungkan. Kinilah ada sebagian yang digabungkan. Bagi ada yang alun tergabung keluarga di dalam grup, tolong kiahkan nomornya ke Susi ke ibu ya, ya Pak, untuk bisa ditambahkan atau di WA saja Susi atau di WA kan Ambo, biar nanti digabungkan ke dalam grup WA gitu. Ya Bu, biasanya kalau tidak bisa orang tua dihubungi, pasti keluarga itu akan menghubungi kami. Sehingga kami bisa turun. Iya Bu. Di babu. Oh, di atas pesawat itu mode pesawat saja Bu. Di pengaturannya ada mode pesawat. Atau matikan mana? Ya Bu. Maka amannya adalah HP kita matikan atau mode pesawat kan ada untuk mode pesawat itu seluruhnya mati tu Bu. Jaringan telepon mati, jaringan internet mati. Ada tambahan lagi? Itu ya Bu ya, di pesawat tidak. Kemudian power bank itu kan untuk mencas Bu. Power bank bawa ke pesawat. Bawa ke pesawat jangan kemudian dimasukkan ke dalam koper. Kalau dalam koper ibunya keluar tuh. Ya Bu, dia suruh keluar dari situ bawa ke power bank tidak boleh masuk koper. Itu Bu. Dan untuk mencas kalau bisa jangan cas di atas pesawat. Power bank tidak digunakan di dalam pesawat. Jangan sampai ada di pesawat mencas jojo power bank Pak. Itu biasanya tidak boleh lihat. Itu Bu. Baik, terkait dengan itinerary Bu atau schedule perjalanan bisa Ibu cari akses nanti untuk praktek ampuraso patang Allah dipraktekkan Bu ya. Terkait dengan arkanul umrah, rukun umrah itu sudah atau masih ada yang mau ditanyakan Bu? Terkait rukun umrah. Mulai dari niat sampai tahallul. Sudah paham kira-kira Bu? Insyaallah Bu ya. Diawali dengan niat. Apa niatnya Bu? Labbaik Allahumma umratan. Ya Bu, boleh ditambah dengan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya Bu, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Sengaja aku berumrah dan berihram padanya karena Allah Ta'ala. Ya, yang ada di dalam itu Bu. Lalu kita bergerak dari Bir Ali ke Makkah. Itu di Bir Ali Bu ya, dalam keadaan berihram ya Pak. Dan larangan ihram laki di badan. Di yang aku kirimkan tadi ada tuh Bu. Sunnah-sunnahnya ada, lalu larangan ihramnya ada yang aku kirimkan di WA grup tadi. Bisa dicek di rumah di anak ibu yang ada di rumah nanti. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tawaf itu pelaksanaannya berapa keliling Bu? 7 ya Bu ya. Diawali dari sudut Hajar Aswad dengan mengangkat tangan. Sudut Hajar Aswad ini ya Bu. Angkat tangan. Ingat bahasa itu dilakukan kalau sudah setentang dengan sudut. Ya Bu. Setiap sudut Hajar Aswad akan memulai setiap putaran tawaf angkat tangan, hadapkan telapak tangan ke batu Hajar Aswad. Kok nak nampak anggap salah setantang itu Bu. Tentang dengan itu kalau lampu neon berwarna hijau, hijau. Ini kamar arah ke bawah. nah ada bilang hijau, Itu ke arah ke bawah gitu. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar dan yuk. Ndak tagak sebenarnya dulu
sambil berjalan. Kalau hotel kita tuh nanti kemungkinan kita turun di Siko. Turun di Siko, lalu kemudian berjalan. Alun mulai deh. Mulainya kalau lah di Siko. Nah di Siko lalu berjalan. Harapan kami itu kompak, tak ada yang dulu-dulu sih. Tak ada yang kemudian terpisah. Kok pun ada yang ingin sendiri atau berdua dengan kawan suami istri melaksanakan boleh. Tapi yang kedua lagi yang pertama kok itu samu-samu selalu. Ya Bu, ya Pak, samu-samu sama. Lalu kemudian berjalan yang diajarkan Nabi bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Serta dengan ini ada bacaannya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Aku baca dulu itu atau Ustaz. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu bacaan nanti biar sekitaran situ jalan sampai nanti bacaannya boleh subhanallah itu juga boleh yang lain, boleh doa surang-surang silahkan sampai di situ sudut Yamani. Angkat lo tangan beliau Bismillahi Allahu Akbar kalaulah serentak, lalu turunkan tangan tanpa dikecup. Ya Bu, turunkan tangan tanpa dikecup. Lalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. 3 kali kita baca maka sampai ke situ. Baik itu sampai 7 kali. Ya Bu, 7 kali. Kok batal sampaikan batal wudu bisa sampaikan, kita keluar dari rombongan, kita lanjutkan nanti. Ya Bu, melanjutkan 5 yang batal tadi awalnya dari awal putaran saat kita batal itu. Jangan katiku awali dari Siko dan katiku. Yang satu dua jangan diganggu-ganggukan. Biarkan saja. Karena selesai dilaksanakan. Ya Bu, selesai ikut, selesai tawaf, laksanakan sholat sunat tawaf. Di mana sarancanya di Satantangku. Bahkan sarancanya mana di Siko. Tapi orang tawaf di Siko tidak bisa. Ya Bu, tidak bisa. Maka kita sholat di belakang yang ada sajadahnya. Kok bisa Satantang? Kok tidak bisa? Karena kita keterbatasan waktu, orang ramai yang ke sholat Satantang itu, maka kita cari saja tampek dan lain yang gampang. Ya Bu, multazam itu, ya Bu, doa yang makbul itu antara apa multazam? Pintu Ka'bah loh. Pintu Ka'bah dengan sudut Hajar Aswad. Tuh. Satantang minggu berdoa makbul, paling makbul. Ya Bu. Nah, kalau mungkin di saat selesai tawaf tu kita berdoa tentang tu alhamdulillah. Kalau tidak mungkin, kalau ramai mungkin, nah kita nanti saja pas kita sholat ke masjid itu sempatkan tu berdoa. Ya Bu. Terakhir mau cek apa-apa ternyata untuk kepelataran tawaf masih pakai ihram aja. Masih harus pakai ihram. Kalau ingin sholat di lantai dasar atau pelataran tawaf. Kalau ibu-ibu pakai ihram bukan sembarang saja. Asalkan tertutup aurat, tidak ketat, tidak transparan. Nah kalau apa kan mesti kainan dua lah itu. Kalau ingin sholat di muka Ka'bah pakai itu Pak. Walaupun tidak sedang umrah. Nah itulah syaratnya Pak. Boleh lebih saja.
Oh boleh kalau nak umroh lain. Kalau hanya sekadar untuk solat boleh dilampir. Boleh pakai celana dalam di dalam pak. Tapi jangan pakai singlet saja. Nampak dulu kau. Jadi seperti itu jadi kebiasaan. Bukan curang buat Ustaz, bukan curang. Tapi ingin itulah memang dilakukan dan aturan seperti itu. Tapi kalau rasanya sulit kalau pakai baju itu, pan yang berpikiran wak ibunya, kita salat saja di lantai. Di lantai lantai 3, lantai ampe lantai ampe itu aturnya lagi. Itu Bapak Ibu terkait dengan tawaf. Siap tuh minum air zam-zam. Doanya apa Ibu? Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut berangkat kita sa'i dari Safa ke Marwah. Posisinya tadi yang dibuat Pak Haji dah betul. Ya Bu, posisi Safa aku sudutnya Safa. Hajar Aswad itu sudutnya menghadap ke Bukit Safa. Bila jauh kan? Ya. Jadi dari Bukit Safa itu kita pas tiba di situ maduk kamari. Baca lafaz takbir hari raya atau ustaz kita di situ nanti ada doa khusus. Tak jadi masalah yo. Ya kalau nak terang ustaz tu baca lafaz takbir hari raya. Turun kita naik turun Bukit Safa Marwah itu baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Atau ikuti doa dari ustaz nanti ya. Itu di antara pilihan-pilihan doa yang sering dibacakan oleh orang ketika melaksanakan ibadah sa'i. Ada pilar hijau antara Safa Marwah tapi lebih dekat ke Safa dia. Lampu neon panjang membujur berwarna hijau. Untuk sa'i biasa dikerjakan di lantai 2. Kalau lantai 1 itu tuh tak ada mendakinya. Akan menata saja. Nah itu, makanya diambil lantai 2. Ramai orang itu di lantai 2 apa itu? Kalau lantai 2, pilar hijaunya mampu 2. Kalau lantai 1 mampu lintang, ada mampu 2. Selama di situ ada baca doa, ibu ikuti Rabbil fir, Rabbil fil, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallahu al-azam al-akram. Itu ya Bu ya. Saat di pilar hijau sambil lari-lari kecil atau berjalan cepat. Jadi itu Bapak Ibu terkait sa'i sampai dan nanti yang ketujuhnya di Marwah. Hitungannya Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Berakhir di Marwah 7. Ya Bu, untuk sa'i bacaannya boleh terserah juga. Ya Bu. Kecuali yang di pilar hijau nak tadanga Ustaz baca Rabbil fir tu doh, boleh diganti dengan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu. Ya Bu, ya Pak. Nah itu terkait dengan sa'i. Selesai sa'i kita tutup nanti dengan doa Ustaz memimpin, ibu juga Pak mengaminkan saja. Itu. Lalu kemudian kita laksanakan rukun umroh yang keempat, yakni tahallul. Apa itu tahallul? Menghalalkan kembali yang tadi diharamkan atau tidak dibolehkan untuk dikerjakan.
seperti gunting kuku, gunting rambut, mencukur sekalian rambut yang ada di badan, itu tidak boleh. Pakai wangi-wangian tak boleh. Tapi kemudian setelah tahallul menjadi boleh balik, ditandai dengan menggunting rambut minimal 3 walai. Menggunting rambut, ada informasi sih? Tadi sih dapat informasi satu Ustaz mengumpul jam 3. Iya. Kecepatan Ustaz. Oh, kecepatan. Kan Koperawa hari Senin lah ke Padang Ustaz. Jadi kalau yang sampai jam kan di Jakarta, karena Kopernya di Bogor pagi itu enggak Jadi Pak, jam Jadi, berapa? subuh di situ start jam 6, Aman. tiba jam 8. Aman tuh. Insyaallah. Jam 8 tiba di Padang. Oke. Koper kan hari Senin lah masukan Nah, Ustaz. syukurlah kalau bisa. Kalau bisa sebelum jam 6 orang ke rencana. Subuh di situ jam 6, tapi nggak bisa subuh. Jadi. Ada perubahan. Karena koperlah duluan. Jadi kita barangke sholat subuh di situ. Sholat subuh di situ, ibu artinya jam 4:30 ibu lah kemari lah. Jam 5 kurang seperempat. Ibu, karena kini waktu subuh lewat jam 5. Ibu, lewat jam 5. Selesai sholat langsung kita naik kabis. Ibu, segala tas-tas tentengan itulah naik kabis untuk menjelang subuh. InsyaAllah kita upayakan subuh tu buslah standby. Ya Bu, jadi kecepatan kata Susi tadi jam 5:30 lah kita berangkat dari situ. Ya Bu, karena prosesnya tinggal masuk selai di situ itu. Ya Bu, nah itu meminimalisir kita terlambat terlalu lama menunggu di situ. Ya Bu. Kalau kini jalur biasanya kalau subuh itu aman lewat biasa Padang Panjang. Bapak? Iya Bu. Oh. Biarlah kita siasati Pak. Kalau iya lewat mana gitu Pak. Jadi Bu. Jadi informasinya ada pelembatan kasihnya Pak. Oh gitu. Iya. Untuk sementara kini tetap sholat subuh risiko Bu ya. Kalau misalnya ada perubahan kami informasikan di WA saya nanti. Ya Pak Haji, ada perlambatan, ada perbaikan jembatan di jalan ke Padang. Ya, Itu tidak jadi masalah nanti. masuk terus belakang. Buat informasi lah di WA. Sama kami konfirmasi ke supir bus Bu. Kan biasanya orang tuh update tuh Bu untuk pertimbangan. Jadi kecil Bapak Ibu jamaah tuh khawatir juga dalam ada macet di situ. Sedangkan waktu buat kan di berangkat siku jam 6 kan jam 8 ke situ kan. Kalau macet kini 9 sampai 10 juga situ aja lah kan yang saya. Itu desi deh permintaan jamaah. Kamu deh lah salam biasa dah ke Padang jadi enggak tahu. Ya. Macet ya. Itu jam apa itu?
Baik Bapak Ibu, sementara ini lah mau diskusikan Pak Haji Santako, kita berkumpul jam ampe. Kita kumpul siko jam ampe Pak. Jam ampe berkumpul di siko. Kalau jam ampe otomatis kita semua di jalan. Semua di jalan. Iya Pak. Nah itu sementara kalau ada nanti perubahan informasi barangkali dari sikonya nanti kami infokan di WA. Tapi untuk kini keputusan dari Pak Haji itu jam ampe kita berkumpul. Kita usahakan jam ampe seperampe atau setengah 5 itulah barangkali sholat subuh di jalan nanti. Ya Bapak Ibu. Baik itu rasanya Bapak Ibu terkait dengan Iko, dan nanti di perjalanan kita akan sering menghitung. Jadi mohon maaf nanti kalau mau sering menghitung-hitung Ibu jawab, lalu kemudian sering kita berfoto. Ada jamaah kadang protes kamu Ustaz, bakok tiok tampek berfoto. Wah kamari nak untuk berfoto Ustaz. Masya Allah. Yo sampai enak hati no beliau kampung. Tapi yang mau sampaikan kapal. Jadi giko Pak, tak sado keluarga aku samu. Ada keluarga yang ya sudah apa ibu baik kami ini hanya doa sih. Ada keluarga aku yang sana hati kalau lah mencari apa jamaah liau, makanya difoto dan dikirim di grup dinampak. Jadi anak sana hati liau. Nah itu gunanya. Ya Pak, ibu. Nah itu. Jadi jangan nanti ada salah paham gitu. Ustaz ke ibadah foto-foto yo. Bukan untuk itu. Tapi untuk mengamankan keluarga ibu dan bapak di rumah. Iya, bahkan besok kita pakai flag radar bagi kita yang tidak berangke. Kayak Susi mungkin kalau kamu nak berangkai besok update flight radar di grup. Tadi mah posisi pesawat gini ya. Nah itu pakai flight radar. Apa sih? Nah itu tahu anak-anak itu. Bisa lo cari di flight radar. Kan ada kode penerbangannya. Ya. Nah tadi mah gini bara jam lagi ke sampai. Nah ada lengkap itu. Nah itu. Jadi karena teknologinya semakin canggih, tuh kepuasan orang pun tinggi gini, tingkat kepuasannya tinggi. Nah jadi makanya standarnya gitu. Jadi makanya kita ikutilah perkembangan. Yang penting kita jago hati untuk tetap ikhlas dalam beribadah. Ya Bu. Yang penting jadi Bu video call di ketika tawaf. Jadi lama dia sedang tawaf mana nampak Ka'bah. Lihat, ya Bu. Lihat. Ya Bu, ya Pak. Ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Sarapan. Nah, terus kita